Halo semua, sekarang kita akan bahas apa saja cara untuk melihat output atau nilai keluaran dari kode JavaScript kita ya. Tapi sebelum itu, untuk memudahkan belajar kita, pastikan teman-teman install extension namanya Live Server dari VS Code kita. Klik icon kotak-kotak ini ya, untuk muncul extension. Kita cari namanya Live Server. Nah, dari Red Weekday ya. Nah, ini teman-teman install, saya kebetulan sudah install. Kemudian enable ya. Nah, jika sudah berhasil diinstal, di bawah akan ada di status bar ini akan ada namanya Go Live ini ya, tombol Go Live. Jadi ketika kita klik tombol Go Live ini, kita arahkan ke file HTML yang kemarin kita buat, terus kita klik Go Live. Oke. Nah, dia akan otomatis ngerunning file HTML-nya gitu. Kita coba ya, supaya langsung bisa kelihatan. Hello world, dong. Nah, ini langsung berubah gitu. Nah, ini fungsinya untuk live server. Jadi apapun perubahan yang kita buat itu langsung berubah di browser gitu. Oke. Cara pertama untuk melihat kode JavaScript kita itu berhasil atau tidak gitu untuk melihat outputnya. Ini sudah kita lakukan ya. Yang pertama ini bisa menggunakan dokumen write seperti ini. Jadi ini langsung menulis ke dalam halaman websitenya gitu. Kita ketik selamat pagi, berubah langsung mengisi ke halaman websitenya. Nah, ini cara paling simpel sebenarnya. Nah, cara kedua, misalkan kita punya tag P di sini, kemudian dengan atribut ID demo misalkan. Nah, cara kedua kita menggunakan namanya inner HTML. Nah, seperti ini ya. Jadi sintaknya dokumen dot get element by ID tanda kurung demo. Nah, demo ini ngambil dari ID dari elemen HTML-nya. Jadi PID demo. Nah, ini demo diambil ke sini ya. Jadi get element by ID dapatkan elemen by ID demo. Jadi ID PID demo ini dimasukkan ke sini. Kemudian inner HTML ya, .inner HTML ini fungsinya untuk memasukkan teks ke dalam tag HTML di sini gitu. Berdasarkan ID demonya. Nah, kita coba ya. Ini kita komen dulu. Nah, ini sudah masuk ke dalam elemen P ini ya, atau tag P ini. Kita bisa lihat bedanya ya. Inspect. Nah, inspect. Nah, di sini PID sama dengan demo ada selamat pagi di dalamnya ya. Sedangkan di sini kosong. Nah, fungsi inner HTML seperti itu. Jadi memasukkan teks atau apapun yang kita ingin keluarkan gitu ke dalam tag HTML gitu. Jadi masuk seperti ini. Nah, bedanya dengan dokumen write, kalau kita buka dokumen write, nah dokumen write itu langsung ke halamannya gitu, tanpa memberikan atau dimasukkan ke dalam tag HTML. Ini yang inner HTML, ini yang dokumen write. Nah, ini seperti ini bedanya. Seperti itu. Oke. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa menggunakan, ini kita comment out dulu. Kita bisa menggunakan alert. Selamat pagi. Nah, ini namanya alert. Alert box namanya. Jadi, biasanya ini digunakan untuk memberi pesan. Misalkan, transaksi berhasil atau selamat datang atau apalah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini
bisa seperti ini, window alert, atau tanpa window juga ini bisa, karena window ini variabel global ya dari JavaScript. Jadi sebenarnya tanpa window pun ini sudah bisa gitu. Selamat pagi. Oke. Nah, ini cara ketiga. Cara keempat itu kita bisa menggunakan konsol log selamat pagi. Nah, ketika menggunakan konsol ini, teman-teman nggak akan bisa melihat nih di halaman webnya itu pasti kosong gitu, karena dia tidak menampilkan ke dalam halaman websitenya. Kemana dong dia perginya gitu? Dia masuknya ke tab konsol di sini. Selamat pagi. Nah, di sini. Nah, cara memunculkan konsol ini, jangan lupa teman-teman kita klik kanan ya di halaman webnya, terus inspect, terus ke tab konsol. Nah, cara gampangnya seperti itu. Nah, ini biasanya konsol log ini biasanya kita gunakan untuk debugging ya. Jadi tanpa harus masuk ke halaman webnya atau eh, menampilkan di halaman webnya, kita bisa munculkan hasil dari program kita gitu ke dalam konsol log ini. Misalkan nih kita punya perhitungan, misalkan 5 tambah 5 misalkan gitu ya. Hasilnya 10 gitu. Dikali 10 gitu. 55. Nah, dari kode JavaScript kita bisa langsung munculkan di dalam konsol log ini gitu, tanpa harus munculkan ke dalam laman websitenya gitu. Jadi makanya konsol log ini biasanya digunakan untuk debugging. Oke, berikutnya mungkin sekalian saya bahas tentang komen ya, komentar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang berwarna abu-abu seperti ini ya, dengan garis miring dua kayak gini ya, garis miring double seperti ini. Nah, ini namanya komentar di dalam JavaScript. Jadi komentar di dalam JavaScript ini ada dua jenis atau dua cara ya. Yang pertama ini dengan dua garis seperti ini, garis miring seperti ini ya. Ini untuk mengkomen satu baris gitu, atau satu baris ke belakangnya dia gitu. Misalkan nih ini nggak dikomen. Nah, yang dikomen itu belakangnya 55 misalkan. Nah, atau SD. Nah, ini nggak akan muncul nih ke dalam konsol lognya karena ini di komen. Sedangkan ininya enggak. Nah, sedangkan kalau komennya di depan, semuanya akan hilang, nggak akan keluar gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan dua garis miring. Kalau kita pengen beberapa baris sekaligus gitu, misalkan dari atas sampai ke bawah, itu menggunakan garis miring bintang. Kemudian di bawahnya kebalikannya, bintang dulu, kemudian garis miring. Seperti ini. Nah, ini dikomen dalam satu blok namanya gitu. Jadi kita bisa komen beberapa baris sekaligus. Oke, paling itu aja yang kita bahas di video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya, kita akan bahas tentang variabel.